Oke, 42. Jangan pun mantun kantos hadis sing ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita dalam melaksanakan salat subuh dengan berjamaah yang dilanjutkan dengan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi. Kepingin glowing wajahnya, kepingin mencorong, kepingin bersinar, ya ngaji. Dawe kanjeng Nabi mengatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhoha wa balaghoha." Muga-muga Gusti Allah Ta'ala paling mencorong wajahe wong sing ngrungokno makolahku, ngrungokno hadisku. Fawa'aha jur diangen-angen dipahami isi hadisnya. Fase ketiga, wa hafidhoha tur dan apalagi dihafalkan, dipahami apa. Matun apal wa balaghoha dijekke, disampaikan nang liyane. Nah, jadi nggak usah buat ibu-ibu juga remaja putih itu kepingin glowing wajahnya, nggak usah tuku wedak sing larang-larang, ayo ngaji hadis, ngaten ya, mungkin gampang. Loh, tak sampean jadi ngaji hadis kok wajah kok pancet bulet, dan jadi cinane ngeten nek kula niki ya. Gak apa-apa, panjenengan secara zahiriyah apa ireng, tapi mencorong ini adalah bersinar dalam batinnya ya. Apa buktinya? Ya, pokoknya wong sing gampangane, wong sing punya apa warisan saking Rasulullah, Quran dan hadis dirindukan ambek umat. Itu tanda-tandane mencorong nanti di arep-arep ambek jamaah. Nek gak teko ya diangen-angen, ya dirindukan. Ngoten ya. Allahumma amin. Wis gampangane kepingin mencorong wajah, ayo sing ngengken ngaji. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita di hadis ke-37. Tadi malam sudah saya share ke Pak Pri, maksud saya itu kan sudah ada grupnya nih. Biar di share di grup. Nanti kajian materinya kita share di grup. Mari kita awal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-37. Wa bihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarfihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, berarti hadisnya qudsi, firmanipun Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Nabi, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan al-hasanati was-sayyi'at. Allah telah menulis atau menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, sudah ditetapkan. Tsumma kemudian bayyana dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya. Bayyana telah menjelaskan dzalika, mana itu hasanat dan mana itu sayyi'at. Manakah itu di antara yang termasuk perbuatan yang baik, wasayyi'at, dan manakah di antaranya yang buruk-buruk tersebut. Faman, maka barang siapa hamma, yang bertekad bihasanatin, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Barang siapa yang bertekad hamma itu adalah apa, punya keinginan yang kuat ya, punya keinginan, tidak sekadar
kepingin mentok, tapi si kepingin sing kuat itu hamba. Dadano gak bisa ngelakoni, falam ya'malha. Katabaha, maka telah mencatat niat tersebut Allah. Katabaha Allah, maka Allah tetapkan dia indahu di sisinya hasanatan, ditetapkan satu kebaikan kamilah yang sempurna. Jadi niat tok sing kuat niate, betul-betul niat, gak asal niat, tapi betul-betul niat kuat. Kemudian gak bisa melaksanakan, dicatat oleh Allah Ta'ala hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Dengan sudah niat betul-betul, besok kajiannya Ustaz Ali bayai hadis di Ustaz niat bisa. Apa tanda niat? Disiapno kitab, disiapno segala sesuatunya, infak terbaiknya disiapkan. Data nomorku gak iso budak tetep ya. Bahkan nanti ada coba lihat lek wis disiapno koyo ngono, tetep nanti ganjarannya padha sing teko. Nanti ada penjelasannya lagi. Wa in hamma biha, dan apabila dan jika dia berniat untuk melakukan hasanah fa'amilaha, dan dia melakukannya, katabaha Allah wa indahu asyru hasanatin, maka Allah mencatat baginya di sisi Allah Ta'ala 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, tidak hanya 10, sampai dicatat sampai 700 kali lipatnya, ila adhafin katsirah, sampai lipatan sing akeh, sing banyak, lipatan akeh karena gitu. Nah ini kalau kita punya keinginan yang kuat, kemudian kita laksanakan niat yang baik itu, kemudian kita laksanakan, maka diganjar asyra hasanatin 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat gak kena itu. Akan tapi wa in hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan kejahatan, falam ya'malha, maka dia tidak melakukannya karena mendapatkan hidayah. Nanti kita jelaskan juga. Karena mendapatkan hidayah, krungu ke YouTube ngaji iki data kasito, gak jadi dia lakukan kejahatan tersebut. Katabaha Allah, maka Allah menetapkan dia indah insya Allah Ta'ala hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Niat eleh tapi tidak dilakukan karena dia mendapatkan hidayah, nggak jadi dilakukan, maka dia mendapatkan pahala, ditulis satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, apabila dia meniat kuatkan dengan niat yang jahat, fa'amilaha, maka dia mengerjakan niat jahat tersebut, katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan, Allah mencatatnya, Allah mencatat dia perbuatan sayyi'ah tadi hanya sayyi'atan wahidan, hanya satu keburukan, satu kejelekan. Masya Allah. Lekati niat api gak iso melaksanakan karena sebab, maka Allah tetap catat satu kebaikan yang sempurna. Lekati niat api kemudian diamalkan, dilaksanakan, dicatat oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan sampai 700 kali lipatnya, ila ad'afin katsira, sampai kelipatan yang banyak karena itu. Tapi lekadek kita niat buruk, niat jahat, sementara mari niat jahat krungu wong itu nggak jadi dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah Ta'ala hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Niat jahat dan dia laksanakan kejahatan tersebut, dicatat hanya satu kejahatan, satu keburukan saja. Subhanallah, inilah merupakan bukti rahmat Allah Ta'ala yang diberikan pada kita semuanya. Lekane kabeh impas podo-podo, yo nggak bisa masuk surga,
Ya, boleh melakukan kebaikan, niat api melakukannya dicatat situ. Kemudian niat jahat dilakukan dicatat situ. Impas, pas, ya apa ini? Kai semua busur goreng dengan dano amalan kita. Makanya Rasulullah SAW dawuh ngaten, la tadkhulul jannata bi amalikum. Kalian semuanya tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan amalan kalian. Wala anta ya Rasul, iya, begitu juga dengan aku. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmatin wa maghfiratin, atau illa anta ghammadani Allahu bi fadlin bi rahmatin wa fadlin. Melainkan karena Allah Ta'ala telah meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya itu karena rahmat Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah Ta'ala. Penjenengan semuanya berangkat budal subuh, niat budal nang subuh dan ngaji. Tiap langkah wis diangkat 1 derajat. Langkah yang satunya menghapus 1 dosa. Nah, berapa langkah begini beliau jenengan sampai tengah iki. Nggih. Gak melangkah Ustaz pakai motor lah, berapa duit yang dipakai beli motor ya, itu karena rahmat Allah Ta'ala. Nah kalau kita niat toh, nah bagaimanakah penjelasannya ini? Hama bertekad niat kuat. Ingatlah, pembicaraan hati tidaklah dicatat dan tidaklah dikenakan hukuman. Pembicaraan hati toh, lekadik turun kuat ya. Sehingga pembicaraan hati tidaklah termasuk hamma. Hamma itu niatnya kuat ya. Yang dimaksud dengan hamma adalah bertekad untuk mengerjakan, akan tapi datang sebab ya, apa lantas ia tidak lakukan, wis niat datang abot budal nang masjid imam borotok gak enak, baterai ini pedot, imam baterai ini pedot, imam baterai ini habis, sehingga gak budal nang masjid, gak iso budal. Nah, kebaikan seperti ini yang tetap dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, bagaimana bisa dapat balasan padahal tidak beramal? Ya, dia diberi balasan karena azam yang disertai dengan niat yang jujur, maka dicatat mendapatkan kebaikan yang sempurna. Orang yang punya ham dalam kebaikan lantas tidak dilakukan, ada beberapa bentuk. Sing tunggal, dia melakukan ya sebab namun tidak mendapatkan. Orang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna atau miwab. Ya, yang kedua, sudah punya ham dan azam namun ditinggalkan karena ada kebaikan yang lebih afdol. Ya, ada kebaikan yang afdol. Sajane mang niatiku budal nangan katene ham. Napa hame wau? Katene contohnya katene apalah gitu. Datano di WA sama apa pri wayang ngaji hadis. Oh nemu salat nang al-ikhlas kok dilanjutkan ngaji. Mari ngaji kita sholat 2 rakaat isyraq, kemudian baru setelah itu minum kopi dan pulang. Ada kebaikan yang lebih. Maka kebaikan sing panjenengan niatkan yang awal tadi tetap dicatat sebagai hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Tapi panjenengan melangkah yang lebih afdol, ya beda maneh ya, ila at'afin katsirah. Nah, jika meninggalkan amalan karena kemalasan, misalnya sudah berniat mau mengerjakan sholat sunat duha, lantas ada teman sing ngajak untuk jalan, dia diberi ganjaran sebatas niatnya saja, tetapi tidak diberikan balasan untuk perbuatan karena tidak dilakukan tanpa ada udzur. Nah, orang yang punya ham dalam kejelekan itu juga ada 2. Sing setunggal berkeinginan melakukan kejelekan, ia sudah bertekad dalam hati, bukan sekedar pembicaraan hati, tapi betul-betul direncanakan. Nanti jika konangan begini, jika konangan begini, harus wis langkah-langkahnya jika konangan uang itu wis dimal ya dieling-eling. Kemudian ia menariknya, ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah, karena mendengarkan mau'idhah, ya kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata tadi berniat jahat. Ya.
wis gak apa-apa lah, masih gak oleh sekian miliar, tapi langkah-langkah yang salah lebih baik oleh sak oleh yang penting barokah. Akhirnya kejahatan ditinggalkan, ya. Maka dia itu mendapatkan ganjaran kebaikan yang sempurna karena tidak jadi melaksanakan kejahatan tadi. Sebab ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah dan tidak sempat melakukan, sehingga tidak melakukannya. Maka inilah yang dimaksud dengan mendapatkan hasanatan kamilah. Kemudian yang kedua, berkeinginan untuk melakukan kejelekan, sudah bertekad berazam, ditonton, dimal-mal, dieling-eling, akan tapi tidak mampu melakukannya, tidak berusaha melakukan karena berbagai sebab, aduh gak bisa melakukan, akhirnya ditinggalkan. Nah, hal seperti ini, seseorang yang berkeinginan untuk kaya lantas ingin bermaksiat dengan hartanya, namun sayangnya ia tidak dianugerahi harta, dicatat mendapatkan dosa karena niat imam. Aku kan sugi jangan tak kayak ini, tak kayak maksiat. Terus niat maksiat ya boleh. Begipun ini dasarnya. Niki, coba kita lihat hadis an Abu Kabsyah Al-Anman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, innamat dunya li arba'i nafarin. Innamat dunya, sesungguhnya dunia itu hanyalah li arba'i nafarin. Ada 3 golongan, ada 4 golongan. Yang nomor 1, abdin razaqahullah malan wa ilman fa huwa yattaqi fi rabbahu. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan pemberian Allah tadi. Diberikan ilmu, dia amalkan, dia jaga dan dia sampaikan. Diberikan harta, dia tahu haknya, dia sampaikan. Wa yasilu fi rahimah, dan dia tetap menyambung silaturahim. Biasanya wong sing soge itu gak kok bersilaturahim ngoten nggih amblas terus aduh sibuk. Akan tapi yang nomor 1 ini, orang diberikan harta, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, dia tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menyambung rahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tahu bahwa di dalam harta tersebut ada hak-hak Allah. Fahada bi afdalil minazil. Inilah ya kedudukan yang afdal, kedudukan yang utama. Berarti yang utama adalah orang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, diberikan ilmu, ya, dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan harta dan ilmunya. Dia tahu hak-hak Allah Ta'ala atas harta tersebut dan dia amalkan ilmu-ilmunya, dan dia senantiasa menjaga silaturahim. Dia adalah afdalul manazil, memiliki kedudukan yang afdal. Ya berusaha menjadi orang pertama ini. Ya apa itu? Jadi oleh harta, ya kak, dengar-dengar mendapatkan harta mboten ya dengan usaha. Dengar-dengar oleh ilmu mboten, ya butuh mondok, yang boleh ilmu yang ngaji, ya dia dapat ilmu. Kedua-duanya ya diperjuangkan. Urusan harta diperjuangkan, urusan ilmu diperjuangkan. Ya, kemudian menjaga silaturahim. Ini afdalul manazil, kedudukan yang utama. Yang kedua, wa 'abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu dan tidak diberikan rezeki, tidak diberikan harta, sajane pinter ngaji nanti ini, tapi katuwe bondo, katuwe harta, sehingga dia udah merono ngapunten kula niki kendala oleh sebab boten gak ada kendaraan ya, buat sakit ngaji teng mriko, malah diundang subuh. Bila kata ustaz nih nggak ada mobil diundang subuh sakit mugi. Andai kan kula nggak ada ngoten nih, kula tentu kula boten ada keberatan, tapi dugi kula usah boten diparingi. Nah, dia bahwa shadiqun niyyah, dia memiliki niat yang baik, yang lurus. Ya, lau anna limalan la'amiltu bi amali fulanin. Seandainya kalau diberikan harta, punya mobil, punya motor, misalnya saya akan mengikuti saat itu ngaji di mana-mana, diundang tetap mengaji saya. Bahwa biniyatin fajruhu masawa. Mongko ganjarane padha wong sing iso ngaji nang ndi karena diberikan oleh Allah Ta'ala harta, dan orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, memiliki niat yang shadiq, niatnya jujur. Andaikan aku punya seperti dia, tentu aku akan
aku akan seperti dia. Maka dia fa'ajru masawa, pokok ganjaran podo. Ya, ganjaran. Maka saya sampaikan kepada dai-dai, kepada teman-teman, ya, teman-teman para pendakwah semuanya, ustadz-ustadzah sing belum memiliki, belum diberikan oleh Allah Ta'ala malam, jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Senantiasa terus berjuang. Ganjarannya podo, masih penjenengan mek menurut TPK tok. Ya, urut TPK. Lah panjenengan urut TPK gajarane salah-salah luwih gedhe timbangane sing urut tafid. Napa? Wong kula niki mboten saged urut tafid. Kula niki nek mboten gadah umpan nggih guru-guru TPK niku. Justru guru-guru TPK niku sing memberikan umpan kula, memberikan umpan anak-anak bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Di saking guru TPK niku. Nggih. Nek kadhe lan-lan mboten teng TPK dhisik langsung dipun paringaken kula mboten mampu. Nggih, mboten mampu. Nggih. Makanya saya ucapkan terima kasih guru-guru TPK sing gajarane mek sak wulan mek 300.000. Jangan kecil hati, nggih. Ya. Rasulullah SAW dawuh mengaten, ya. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Rasulullah SAW dawuh menyampaikan dawuh Allah Ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Man syaghalahul Qur'an. Sapa wong sing disipurna Al-Qur'an wa dzikri lan eling-eling ing Al-Qur'an tegese ngapalno. Nggih, saking sibuke ngantek gak kober jalur Gusti Allah Ta'ala sehingga belum dikasih ini dan itu. Jaminan Allah Ta'ala, a'taitu afdaluman u'tiya sa'irin. A'taitu, maka aku akan beri dia afdaluman yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Oke. Jaminan Allah Ta'ala. Makanya terus panjenengan berjuang kangge guru-guru TPK. Nggih, bersyukurlah. Nah, kita sedaya sing pun diparingi mal kalian Gusti Allah Taala diparingi pondok, ya ayo dipikirno ustaz-ustadzah TPK iki. Makane nek yang sering saya jumpai, lho mana ustadzanya? Bubar. Mboten enten TPK. Kenapa? Karena masuk bekerja sekarang, masuk pabrik lho. Ya Allah, sangat menakutkan ini. Salah satu TPK ada 3 ruang, kemudian saya datang itu dalam kondisi berdebu. Ustadz itu sudah 3 tahun Ustadz nganggur. Loh, di mana ustadzahnya? Sudah libur ustadzahnya itu ikut suaminya ke sana. Loh, terus yang di sini masuk pabrik Ustadz nggak ada yang ngajar. Makanya jangan heran kalau sekarang kita mendapatkan informasi penduduk Indonesia yang beragama Islam 2,sekian% dibulatkan, 73% buta huruf Al-Qur'an. Makanya saya sangat bersyukur, kami semuanya bersyukur, kita semuanya bersyukur. Nek adek tasik wonten ibu-ibu sing muluk TPK itu adalah pahlawan terdepan. Lah kula niki dipun paringi sampun sing dipun paringaken kula niku pun pinter-pinter maca Al-Qur'an nggih jasahe guru-guru TPK niku wau. Lah nek kali muluk tahfidz tong sapa sing gak iso gampang ya. Sing abot niku muluk TPK niku Pak. Sing abot niku wau ya. Makanya nggak usah kecil hati kalau masih belum diberikan rizki. Ingatlah di sisi Allah Ta'ala adalah yang lebih utama daripada dunia wa ma fiha. Ganjaran yang dalam sisi Allah Ta'ala itu khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Muga-muga ustadz-ustadzah sing sabar-sabar ngajak TPK niku dirahmati dening Allah Ta'ala, diberikan rizki min haitsu la yahtasib, saking dalan-dalan sing gak nyono-nyono. Allahumma amin. Lah ngoten gak duwe apa-apa, tapi niat duwe niat. Andaikan aku duwe mobil kaya Ustadz Ali, duwe motor ngono, tentunya nanti aku akan begini, aku akan koyok begitu, maka ini dicatat oleh Allah Ta'ala. Podo kalian ganjaran di ustadz-ustadz sing sing sakit kemana-mana lebih leluasa nih wow. Sing nomor 3, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Sing nomor 3, Gusti Allah Ta'ala pandhateng hamba rizki bondo sing akeh tapi mboten diparingi ilmu. Gak di ilmu, gak ngerti. Bahwa yakhbitu fi mali bi ghairi ilmin, sehingga dia menghabiskan hartanya itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Jadi tanpa ilmu. Ya bondo iki dintentekno gawe maksiat barang. Iya. Yo nek ana tarian teko apa sugeng yo bayar yo ikut.
Teko apa priyo ikut tapi digawe maksiat teko apa? Sebab gak duwe ilmu. Wae ngaji gak teko, ya, gak duwe teko, ya. Fa huwa yaghbitu fi mali bi ghairi ilmin, la yattaqi fi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Ya. La yattaqi rabbah wa la yasilu fihi rahimahu. Jenenge duwe akeh. Tutuk dindi-dindi ka ilmu dulure. Gak tahu silaturahim, soal gak tahu ilmu. Wala ya'lamu nilai fi haqqan, dan dia tidak tahu bahwa hartanya itu di dalamnya ada hak Allah, dan tidak tahu. Fahada bi akhbatil manazil, maka dia berada di kedudukan atau di posisi yang terpuruk di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Duwe pondok, gak duwe ilmu, sehingga hartanya dihabiskan untuk kejelekan, untuk maksiat. Tidak tahu bahwa dalam harta tersebut ada hak Allah, ada hak-hak yang lain, sehingga tidak dia tunaikan. Kagian bondo, kagian urusan nanti, sehingga lali ambek bolone, tidak pernah silaturahim, tidak tahu hak-hak Allah atas dirinya, maka dia menempati posisi, ya, yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala, kedudukannya paling buruk di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang boleh ilmu itu wajib biar tidak menjadi orang yang tersesat seperti ini. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Boleh ilmu itu wajib bagi setiap muslim, masing-masing individu. Muslimin ini isim nakiro. Yo lanang wedok gede, cilik tua anom, semuanya berkewajiban. Sampai kapan? Ya sampai mati. Nek wis mati baru prai, ya, hatta yakal yakin, baru prai ngaji. Nah selama hidup masih berkewajiban untuk menuntut ilmu, ya. Bahayanya orang yang nggak punya ilmu, ya tersesat seperti tadi. Bodohnya akeh, tapi nggak tahu harus dimanakan hartanya. Akhirnya dipakai foya-foya, dipakai maksiat, nggak tahu hak Allah. Kakean duit sehingga nggak rubolo, ya. Wala ya'lamu nilai fi haqqan fahada bi akhbathil manazil. Dia menempati kedudukan yang terburuk di sisi Allah Ta'ala. Yasin nomor 4. Wa 'abdin lam yarzuqullah malan wala ilman. Sing nomor 4, orang tidak diberikan harta, juga tidak diberikan pengetahuan ilmu, yo gak tahu ngaji, gak krungu perintah, gak krungu larangan. Tapi KTP Islam, KTP ini Islam, KTP ini, oh jadi gak tahu ngaji, gak ngerti kewajiban, ya gak tahu raul, gak tahu wudu, ya. Fahuwa yakul, ngomong yang melantur, ya. Law annani malan la amiltu fi bi'amali fulanin. Seandainya aku duwe mobil, duwe kuwake, aku kaya si fulan ngono, yo wayahe Sabtu ngene budal isuk, ora tutuk dindi. Duit tak gawe ngene-ngene, gawe ngene-ngene, gawe apa-apa, gawe maksiat-maksiat ya gak gopo. Sing dibikin ngono. Kenapa? Soalnya gak punya ilmu. Gak tahu kewajiban Allah, gak tahu kewajiban terhadap Allah Ta'ala, gak tahu. Ya. Oh, salat kamu gak kenapa? Gak tahu ilmu. Teko ngaji udah. Sehingga gak punya ilmu. Gak tahu bahwa tujuan hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tatano law anna li malan la amiltu fi bi'amali fulanin. Sing contoh adalah wong sing nomor 3. Andaikan aku diberikan harta, niscaya aku akan melakukan dengan harta tersebut sebagaimana si fulan. Fa huwa bi niyatin. Ya niatnya seperti itu. Fa wizruhuma sawa, mongko dosane ya padha ambek wong sing sugih diberikan harta gak duwe ilmu, bandane dientek-entekno digawe maksiat mang. Soalnya apa? Salah di dalam niatnya, lho. Iku mang jarene lek arep niat to durung kemudian tidak diamalkan, jarene oleh situ ta. Nah, maksudnya itu tadi lekade waman hamma bisayiatin falam ya'malha katabahu Allahu bi hasanatin kamilah. Maksudnya dari hadis tersebut adalah
Lek kadek punya niat buruk, niat jahat, kemudian dia tidak mengamalkan, itu karena Allah, karena mendapatkan hidayah, ngrungokno ngaji, lantas karena mendengarkan kajian tadi mendapatkan hidayah kalbu itu, niatku adalah jahat, karena itulah tidak dilakukannya. Nah, yang seperti ini mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, tapi lek kadek wis niate jelek, nggak punya ilmu, ya, lekatnya aku duwe tentu nanti aku ganti pasangan kan sama masya Allah, ya. Nah untuk bilang minta nih, ya. Ibu dosa nih yo podo, habis rumah sawah, ya. Nah ada juga di dalam Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya dan membawa senjata, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatil wal maqtul finnar." Orang yang membunuh dan yang terbunuh itu padha-padha mlebu neraka. Ya Rasulullah. Terus Abu Bakar, ya Rasulullah, hadal qatil fama bal maqtul ya Rasul. Iya, negatif yang sing mati ya Rasul, tapi terus bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kan dia dibunuh, bagaimana bisa masuk neraka ya Rasul? Kemudian Rasul bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia pun juga berambisi untuk membunuh saudaranya, cuma karena kalah duluan, kalah siasat, sehingga dia yang kalah, maka dia terbunuh. Ya podo-podo neraka nih, ya, podo-podo neraka nih, ya. Nah untuk itu ya kita jaga betul hati kita, ya, dijaga dengan apa? Ya dengan ilmu. Makanya ngaji itu ya diperlok-perlokno, ya, yang namanya sungguh-sungguh dalam ngaji untuk mendapatkan ilmu itu gak koper ya dikoper-koperno, diutamakno lah ngaji itu. Ya, sing jenenge tenanan kuwi gak koper ya dikoper-koperno, ngantuk ya dilelekno, gak ngantuk diturut-turutno, ngantuk ya dilelekno, ngoten ya. Nggih. Itulah yang dimaksud dengan wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Lek kadek punya niat yang jelek tapi dia kemudian mari ngono ngaji, nggih, sadar kemudian niat jelek tersebut tidak dilakukannya, maka katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah, ya, dia meninggalkan niat jelek tersebut karena Allah. Lek kadek punya niat jelek, punya niat jahat, ya, karena ijek durung punya kesempatan kabeh duwe, ya tetep, ya, wawis rumah sawah dosanya podo, ya. Begitulah pentingnya pemahaman itu, ya. Makanya kadek ngaji kados ngeten ngaji Arba'in An-Nawawi, ya kudu ambek sarah, nggih. Menjadi saya kan ngaji pakai sarah, harus dipakai sarah. Saya sampaikan kepada teman-teman, para dai semuanya pakai sarah. Dengan sarah kita tidak bisa ngaji ngaji kosongan, kayak ngaji bulu maram dong, tanpa sarah. Apakah taudhibul ahkam ataukah yang lainnya? Ya harus pakai sarah. Ngaji bulu maram dong tanpa sarah. Ya bagaimana bisa menjelaskan pada jamaah dengan satu hadis? Kalau satu hadis itu dijelaskan dengan banyak hadis. Ya. Satu ayat dijelaskan dengan banyak hadis dan ayat-ayat yang lain. Banyak harus pakai sarah, pakai penjelasan. Nah, faedah hadis tersebut, kebaikan itu wonten sekawan. Sing tunggal berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya. Akan tapi mendapatkan satu sebab, ya. Satu kebaikan yang sempurna dia dapatkan karena punya niat yang baik. Karena satu sebab dia tidak bisa mengerjakannya. Tapi kalau bisa mengerjakannya, yang kedua, punya niat yang baik bisa mengerjakannya, maka dia mendapatkan 700 kali lipat ila atafin katsiro, ya,
yang pertama mendapatkan 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipatnya, ila adhafin katsira, sampai kelipatan yang banyak. Ya. Jika ia berniat bertekad namun tidak mengamalkannya dan diakhirkan, diundur, bukan karena tidak mampu, bukan karena udzur, Allah catat baginya 1 kebaikan yang sempurna. Ya. Begitu juga kejelekan itu juga ada 4. Kalau kita mengambil apa yang bisa dari kajian tadi, ya, berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, dicatatnya 1 kebaikan, 1 kejelekan, ya, mes itu. Berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkannya karena takut kepada Allah Taala sebab ngaji, belum ngaji, maka dia mendapatkan 1 kebaikan yang sempurna. Si nomor 3, berniat atau berham, memiliki ham melakukan kejelekan dan meninggalkannya karena tidak mampu, ajiz, maka dicatat baginya tetap 1 kejelekan. Ya, soalnya tidak dengan ilmu meninggalkannya. Ya. Sing nomor 4, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, bukan karena ajiz, bukan karena tidak mampu, maka dia dicatat baginya tidak dicatat apa-apa. Ya. Semoro ditinggalno bukan karena tidak mampu, moro gak diurus niat jelek, bukan karena ilmu, bukan karena Allah, ya, bukan karena lemah, gak diurus belas, gak dicatat apa-apa, tidak dicatat apa-apa, ya. Kemudian rahmat Allah bagi hambanya berlipat-lipat untuk kebaikan. Napa niku? Nah, pernah saya sampaikan, napa niku sing kebaikan sampai 700 kali lipatnya. Itu sampai 700 kali lipatnya itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 261 262. Surat Al-Baqarah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Makanya sholat Allah baca ayat itu apa? Cik terus pembangunan ini ya, cik terus bangun masjid itu mari-mari. Perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala seperti menanam 1 biji, dan 1 biji tersebut akan tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Maka 1 biji yang ditanam menjalan infak di masjid ini 1000 saja dibalas oleh Allah Ta'ala 700 kali lipatnya, 700.000. Bagaimana mungkin akan bangkrut? Ya tidak akan bangkrut, ya. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan mengurangi harta bagi orang yang bersedekah. Justru akan subur, akan tambah subur kalau mau bersedekah. Wallahu yarzuqu man yasha, Allah memberikan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Loh, berarti tidak semua orang dikehendaki. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Alladzina yunfiquna fi sabilillah, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian infaknya tersebut tidak diikuti dengan undan-undan dan tidak menyakitkan hati. Wah, apa Sugeng? Masjid itu bisa berdiri kan karena saya. Itu karena donasi saya itu. Coba ingat itu, berapa puluh juta yang saya tanamkan di situ. Loh, itu jenenge mana nih? Itu jenenge undat-undat, itu jenenge ya kan? Itu gak tadi apa-apa. Tidak masuk dalam kategori wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Tidak termasuk itu. Enggak masuk. Tapi alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala kemudian tidak undat-undat dan tidak menyakitkan hati. Awakmu tadi sarjana sekarang sudah S3 eling, awakmu biyen SMA sapa sing bandani aku. Kok gak kata bandani awakmu gak dadi apa-apa, iku jenenge nglarakno hati. Ya, iku jenenge nglarakno hati. Ya, jenenge infak, ya infak itu aja lillahi ta'ala, enggak usah sebut-sebut ya. Makanya ya kabeh semuanya itu butuh ilmu
ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka adalah pahala di sisi Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Nah, berlipatnya pahala kebaikan asalnya apabila dibalas dengan minimal 10 kebaikan yang semisal pahala tadi bisa berlipat menjadi 700 kali lipatnya, sehingga berlipat-lipat sampai tak terhitung ya kelipatannya. Disebabkan apa? Mungkin karena waktunya. Contohnya penjenengan waktunya pas momennya momen Ramadan ya, pas waktu dilipat-lipat gandakan. Kemudian tempatnya, contohnya penjenengan melakukan kebaikan-kebaikan itu ya berada di tanah yang suci, contohnya ya, maka dilipat gandakan. Jenis amalan wajib ataukah sunnah, amalan wajib ataukah sunnah, contohnya si sunnah apa ya, apa itu contohnya sunnah mahang, contohnya momen amalan sunnah sing kelipatane boten saged dihitung. Rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Iku khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti enggak kena dihitung kelipatannya. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya ya jangan pernah meninggalkan salat sunnah qobliyah subuhnya. Juga begitu pelaku amal. Ya, kesempatan. Nah, kejelekan yang dimaksudkan dalam hadis di atas diantaranya adalah dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah amal wajib dan sunnah ya. Nah, kejelekan dibalas satu kejelekan, kejelekan dibalas satu kejelekan, nekane diamalno, nekane niat tok boten diamalno nggih, karena hidayah, karena Allah Ta'ala mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Tapi lekane oleh ninggal nomang bukan karena ilmu, bukan karena Allah Ta'ala, yo kau yo popo ya. Coba inikah ada pertanyaan. Hadis bin Mansur mengatakan bahwa ia pernah tangglep kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Syekh, manakah hadis yang menyebutkan kejelekan dicatat dengan dibalas lebih dari satu? Apakah ada kejelekan, ngelakoni kejelekan sing dibalas lebih dari satu? Kalau tadi apabila niat jelek, niat jahat, kemudian diamalkan, dia dicatat hanya satu, ya satu kejelekan saja, maka Imam Ahmad dawuh kano tidak ada. Yang pernah kami dengar hanyalah nek di Mekah, saking mulianya kota Mekah, kota Mekah dimuliakan ya karena keagungan negeri Mekah. Oke. Itu kalau di lainnya boten. Makanya ketika ada di Mekah, ya jangan pernah melakukan kejahatan. Oke. Sebab beda-beda melakukan kebaikan di Mekah dengan di sini juga berbeda. Oke. Melakukan sholat ada di Masjidil Haram, sampai 100.000 kali lipatnya. Oke. Lekade di Masjid Nabi 1000. Itulah yang dimaksud dengan tempat itu. Penjenengan sholat di rumah, sholat wajib di rumah karena sebab tidak bisa datang nang masjid. Kemudian dibandingkan penjenengan sholat jamaah di masjid, bisa dibandingkan? Ya buat sakit dibandingkan. Oke. Itu kenapa? Karena perbedaan tempat, perbedaan tempat. Oke. Perbedaan tempat. Nah, inilah maka waktu, tempat itu juga bisa menjadi alasan bagaimana amalan-amalan kita itu dilipat gandakan. Tapi kalau dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, lekane jenenge wong lanang salat ki omah kana sebab gak sah. Boten sah. Mendengarkan adzan karena sebab karena uzur. Loh, kata mana masjid? Salatnya boten sah. Ya. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Nomor pertama,
Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida'a falam yati fala sholata lahu illa min udhrin." Barang siapa mendengarkan adzan sementara dia sholat ono oma gak datang ke masjid memenuhi panggilan adzan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Sholatnya tidak sah, tidak dianggap. Kecuali kalau memang udzur. Apa itu? Sakit sehingga dia tidak mampu berangkat ke masjid, atau hujan sehingga tidak bisa datang ke masjid, itu baru udzur. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak sah. Ya. Yang kedua, dasar yang kedua, ketika Rasulullah SAW sampaikan, sungguh aku memiliki niat yang kuat untuk perintahkan kalian mengumpulkan kayu bakar. Laqad hamamtu an amrakum bi khatabin fatuftato. Sungguh aku memiliki niat untuk perintahkan kalian mengumpulkan kayu bakar berat dibakar. Dan aku perintahkan salah seorang di antara kalian untuk mimpin sholat. Kemudian aku menyelisih, aku akan datangi rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid. Ini dalam hal bab sholat subuh, ya, bab sholat subuh. Saya akan datangi dan akan saya bakar beserta rumahnya. Tuh, wong sing gak teko jamaah sholat nang omah bakal diobong sampai Kanjeng Nabi. Lihat seperti ini berarti wajib. Ya. Nomor 3 dasari Imam Ahmad ketika Abdullah bin Umi Maktum, dia adalah seorang buta, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wasibah. Ya Rasul, Madinah itu banyak ular, banyak kalajengking, sementara saya adalah orang yang buta, tidak ada yang menuntut untuk datang ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah, tidak datang ke masjid? Oh iya. Oh, wait, tunggu. Hal tasma'ul hayya 'ala shalah hayya falah. Ibnu Ummi Maktum, apa kamu mendengarkan adzan? Naam ya Rasul. Enggak ya Rasul. Fa ya hal. Yo ayo teko nang ngono. Krungu adzan ya ayo teko. Ya. Wala mirahis lahu. Rasul mboten paringi rukhsah datang Ibnu Ummi Maktum, sedangkan kita semuanya adalah orang yang sempurna, meripat saged ningali, tangane sempurna, kakine sempurna. Lho apa kok krungu adzan kok gak nang masjid? Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, iku gak sah salat iki omah. Nah, nggih, itu tadi banyak dasar yang mendasarinya. Nggih. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan, di zaman kami ketika mendengarkan adzan, karena orang sing gak teko nang masjid, semuanya datang ke masjid kecuali orang sing gak teko nang masjid, wong munafik terang-terangan. Sing munafik deles ya iku sing gak teko nang masjid. Berarti indikatornya wong sing abot guna nang masjid itu adalah indikatornya munafik. Nauzubillah min dzalik, masyaallah. Makane krungu ngaji ngene ya ayo di amal, masyaallah. Mudah-mudahan ilmu ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis yang ke-38. Walaupun dulu pernah saya sampaikan sedikit hadis tentang keutamaan waliullah. Nah, biar kita semuanya tidak terjebak, tidak tersesat, gak gampang nganut omongane wong-wong. Iku waliullah, gak apa-apa masih ono di masjid. Iku waliullah, gak apa-apa masih atus ono di tengah-tengah embong. Tuh, setelah nanti akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.